Nahmadullah wa nashkuruh. Nusallim wa nusallim ala Muhammadin abduhu wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semangat pelaksanaan ibadah haji saudara-saudara kita baru saja berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil manusia. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka akan datang dengan keadaan yang berbagai ragam, mereka hadir ke sana. Datang dari seluruh penjuru bumi, berkumpul ke suatu tempat dengan tujuan yang sama, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui Ibrahim setelah Ka'bah dibangun. Bila kita lihat pada sejarah awal, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarak. Bahwasanya rumah ibadah pertama yang Allah bangun, yang Allah persiapkan untuk kehadiran manusia beribadah di tempat itu adalah Bakkah, yaitu Ka'bah. Disebutkan di dalam beberapa tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, jauh hari sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa memulai kehidupan di muka bumi ini, para malaikat penjaga bumi, mereka lebih dahulu bertawaf di sekeliling Ka'bah, yang tentu keadaannya sangat sederhana, tidak seperti hari ini. Mereka terus bertawaf. Seiring dengan perjalanan waktu, sampailah pada masa Nabi Adam, sampai kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di atas pondasi yang sudah ada. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id, ketika Ibrahim membangun Ka'bah di atas pondasi yang sudah ada dari masa Nabi Adam. Bila membangun dengan Ismail, kemudian setelah Ka'bah sempurna dibangun, berdoalah Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah panggilan yang kita sebutkan tadi. Penyebutan muslimin, penyebutan muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai sejak Nabiullah Ibrahim. Ini tergambarkan dalam proses perjalanan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Flashback kita bisa lihat bagaimana penyerahan diri Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibakar oleh Namrud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, jadikanlah tenang, tentram, sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Ini diawali oleh penyerahan diri Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ketika Nabiullah Ibrahim membawa anak dan istrinya ke satu lembah, Bakkah, Mekah yang kita kenal hari ini. Ketika Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan dengan perbekalan yang sangat-sangat tipis sekali, sedikit air dan sedikit makanan. Saat itu
Dengan lindangan air mata, Nabi Ibrahim melangkah meninggalkan anak dan istrinya yang masih kecil. Beliau berjalan terus, Hajar mengejar dari belakang. Ia panggil, "Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua di lembah ini yang tidak ada kehidupan sama sekali. Perintah Allahkah ini, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim mengangguk, "Iya, ini perintah Allah." Dengan penyerahan diri yang luar biasa, Bunda Hajar mengatakan, "Idzal la yudayyi'una." Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau demikian Allah tidak akan membiarkan kami di sini. Kalau demikian Allah tidak akan meninggalkan kami di sini. Selanjutnya Ibrahim berjalan terus di satu bukit kecil, Bukit Saniyah namanya, di seputaran Misfalah. Beliau berdiri lantas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram." Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di tempat yang mulia ini, di rumahmu yang mulia ini, ya Allah. Kemudian lanjutannya, ya Allah, jadikanlah hati manusia mereka cenderung dan rindu untuk hadir ke tempat ini. Dan kemudian ya Allah, berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan dan segala makanan yang lainnya. Subhanallah. Setelah itu Ibrahim pun berlalu kembali ke negeri Syam, ke Palestina hari ini. Tidak lama kemudian, ketika Ismail sudah dewasa, sudah remaja, datang. Dia sampaikan mimpi, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ingin menyembelih anaknya, Ismail. Saat itu disampaikan kepada istrinya Hajar. Tentu dengan lindangan air mata yang luar biasa sekali. Mempertaruhkan antara perintah Allah dan kasih sayang kepada buah hatinya. Yang berpuluh-puluh tahun beliau dambakan, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Ketika Allah anugerahkan Ismail, baru memasuki usia remaja, sudah diperintahkan kembali oleh Allah untuk menyembelihnya. Semangat penyerahan diri Hajar nampak di sini. Kemudian Hajar bertanya kembali kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, perintah Allahkah ini sehingga kita harus menyembelih anak yang paling kita cintai?" Apa kata Ibrahim? "Iya, ini perintah Allah." Kembali Bunda Hajar menyatakan, sebagaimana ketika ditinggalkan dulu, "Idzal la yudayyi'una." Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan membiarkan kita. Subhanallah. Kalau di awal kemarin Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya, kemudian Allah persiapkan suatu tempat yang luar biasa di tempat itu. Tak lama kemudian Jibril datang mempersiapkan makanan. Makanan yang dipersiapkan adalah air Zam-Zam. Zam-Zam itu bukan hanya sekedar minuman, tetapi dia adalah bisa mengenyangkan dan sekaligus sebagai makanan. Air Zam-Zam, ma'uz Zam-Zam lima syuribadah. Air Zam-Zam sebagaimana yang diniatkan waktu meminumnya. Air Zam-Zam ainun min uyunil jannah, salah satu di antara mata air surga yang Allah persiapkan di muka bumi ini. Karena air Zam-Zam adalah hentakan kaki daripada Jibril untuk mempersiapkan minuman yang terhebat di muka bumi ini. Tak lama kemudian hasil dari doa Nabi Allah Ibrahim, datang suku Jurhum dan kemudian membentuk komunitas dan seterusnya, menjadi tempat yang sangat ramai sekali. Pada saat ketika Hajar menyatakan idzal la yudayyi'una pada kali yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Allah Ismail dengan seekor sembelihan yang besar, seekor kibas, yang ternyata di kemudian hari setelah kita buka dalam beberapa tafsir, kibas ini adalah merupakan korban anak Adam yang pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikirim kembali menggantikan Ismail dalam proses ini. Ini adalah bukti di antara penyerahan diri Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, penyerahan diri Bunda Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi, ketika Ibrahim sampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, Allah perintahkan kepada ayah untuk menyembelihmu." Apa jawaban Ismail? "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, laksanakan.
saya akan termasuk dari orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, sampailah Rasulullah ke langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha. Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad bagaimana nikmat-nikmatnya syurga, betapa sengsaranya neraka. Dan sampai di suatu tempat Rasulullah takjub melihat keadaan yang luar biasa. Jutaan bahkan miliaran para malaikat sedang bertawaf. Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, tempat apakah ini wahai Jibril? Dan Jibril mengatakan ini adalah Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat bertawafnya para malaikat. Yang setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya dan dia tidak keluar lagi. Dan terus menerus sampai hari ini mereka terus bertawaf di sekeliling tempat tersebut yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, selurus dengan Baitul Ma'mur itu sampai ke bumi yang kita diami adalah Ka'bah yang kita lihat hari ini. Subhanallah. Ternyata Ka'bah adalah titik tengah dari poros bumi yang kita diami. Dibuktikan dalam ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i was saif. Perjalanan orang-orang Quraisy saat itu ketika mereka berdagang, titik pertamanya ketika mereka berangkat pada musim panas dan musim dingin. Dan sudut yang ada di Ka'bah yang kita kenal hari ini ada sudut Iraqi, Syami, Yamani dan sudut Hajar Aswad. Itu adalah penunjuk arah bumi yang kita diami hari ini. Subhanallah. Jadi selurus dengan Ka'bah yang ada hari ini sampai ke langit yang ketujuh. Di sana ada Sidratul Muntaha, di sana ada Baitul Ma'mur. Maka setiap orang yang bertawaf di sekeliling Ka'bah, sebenarnya mereka sedang bertawaf bersamaan dengan para malaikat. Setiap doa yang mereka panjatkan adalah doa-doa yang diaminkan oleh para malaikat. Subhanallah. Maka saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, hari ini ketika nanti saat lagi mereka mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu, Allah Subhanahu wa taala lebih jauh sebelumnya di Lauhul Mahfuz sana sudah tercatat orang-orang yang Allah panggil, yang Allah berikan langkah bagi mereka, yang Allah undang, yang Allah jamu bagi mereka, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan yang umrah adalah duta-duta Allah dan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, seputaran Ka'bah ketika kita bertawaf, sebahagian ulama menyatakan hadis ini dhaif. Tetapi ini hadis yang sangat populer dan sebagai sugesti bagi kita. Allah turunkan 120 rahmat di seputaran Ka'bah. 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang salat di seputarannya. 60 rahmat Allah curahkan kepada orang-orang yang bertawaf. Dan 20 rahmat Allah curahkan kepada orang-orang yang lihat-lihat Ka'bah saja. Berikutnya setiap orang yang berada di seputaran Ka'bah, mereka saling mendoakan. Mereka mendapatkan bahagian dari doa saudara-saudaranya di seluruh orang yang hadir ke tempat tersebut. Karena di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ada doa yang semua doa ini adalah doa yang paling hebat yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Doa meminta kebaikan di dunia dan akhirat. Doa meminta kita diselamatkan dari api neraka. Doa kita minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surganya bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama ini, orang-orang yang senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ka'bah adalah tempat yang sangat mulia, yang Allah muliakan. Maka setiap orang yang hadir ke sana ketika melihat Ka'bah mereka berdoa, Allahumma zid hadzal bait ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan kepada Ka'bah yang mulia ini. Wazid man syarrafahu wa 'azzamahu wa karramahu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan bagi orang yang memuliakan dan mengagungkan, memuliakan ke tempat ini. Subhanallah. Dan doa ini terus dipanjatkan. Dari awal pertama Allah persiapkan Ka'bah itu sebagai tempat rumah ibadah bagi kita manusia. Dan sampai akhir zaman nanti insya Allah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagi kita
yang Allah berikan kemudahan. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana, maka bersungguh-sungguhlah. Karena kata Rasulullah, la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian bersungguh-sungguh sampai kalian mengorbankan harta benda kalian dan semua yang kalian miliki, kecuali untuk mengunjungi ketiga tempat, kata Rasulullah. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, kata Rasulullah. Dan Masjidil Aqsa, yang masing-masing Rasulullah gambarkan. Ketika kita beribadah di Masjidil Haram di Makkah, kita mendapatkan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan ibadah tempat lainnya. Ketika kita beribadah di Madinah, kita mendapatkan 1.000 kali lipat dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Di Masjidil Aqsa, kata Rasulullah, 500 kali dibandingkan dengan tempat yang lainnya. Berikutnya kerinduan kita kepada Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dahulu rindu kepada kita. Oleh sebab itu, tanamkan kerinduan ini. Cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita bersalawat jaraknya lebih kurang 9.000 km, maka suatu saat nanti bila Allah mudahkan langkah kita, kita akan bersalawat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya hanya beberapa meter saja. Kita ucapkan salawat. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasa rindu ini luar biasa. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang cinta dan rindu padaku, maka sungguh berhaklah dia mendapatkan syafaatku nanti di hari akhir. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta benda dan semua yang kita miliki, kecuali orang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang menyerahkan diri kepadanya. Rindu kepada Rasulullah, kita berziarah kepadanya. Cinta kepada Rasulullah, menghidupkan segala sunnahnya. InsyaAllah bersama Rasulullah di dalam surganya kelak. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa berumrah. Kita bisa melaksanakan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang telah berangkat melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kepada mereka pahala yang terbesar, yaitu haji yang mabrur. Hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.